Haleluya, puji Tuhan, shalom. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini tanggal 1 Agustus 2022, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara hidup kita pada hari pertama di bulan Agustus ini, tanggal 1 Agustus. Tapi sebentar lagi kita malam, saudara ya. Sebentar lagi kita tinggalkan 1 Agustus. Waktu begitu cepat. Baru kita masuk hari pertama, kita akan masuk di hari kedua. Besok sudah tanggal 2 Agustus. Waktu sangat cepat. Oleh karena itu mari bersama pula dengan percepatan kita mau makin cinta Tuhan. Kita berlari menjadi anak Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kejar itu kasih ilahi, kejar itu Roh Kudus, kejar itu Tuhan Yesus yang sangat mencintai kita. Tuhan Yesus senantiasa meresponi akan daya kerja upaya kita. Karena Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu ada upah. Harus ada harga yang dibayar. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kasih karunia keselamatan. Kita harus meresponi dengan sungguh-sungguh. Sebab Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin, puji Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyanyikan sebuah pujian. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Ada di dalam buku pujian Tabernakel Glory, Bapak ya. Puji Tuhan. Dengan tema firman Tuhan malam ini bicara tentang nabi palsu dan ajaran sesat. Itu tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Nanti kita baca, kita mau bahas bersama. Karena ini bukti tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk kita mantap di dalam satu-satunya jalan, hanya di dalam Dia Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan Yesus akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus memanggil padamu dengan suara manis merdu. Marilah datang padaku, Yesus berseru. Amin, haleluya. Dia kata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpaku. Amin, haleluya. Akulah jalan dan pintu, akulah gembala, sungguh antar ke padang yang hijau, ke tempat teduh. Haleluya. Dia kata, amin, haleluya. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Lebarlah jalannya dunia yang menuju ke neraka. Apabila sempit jalan menuju surga, menuju hidup kekal, surga selamanya. Haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpaku. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa
tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin, haleluya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin, haleluya. Dia kata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Hanya Tuhan Yesus, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus Allahku, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, haleluya. Ya kata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan hati kami, sucikan mulut kami, sucikan tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan yang Maha Kudus. Amin, haleluya. Ampuni ya Bapa semua dosaku, semua salahku dan semua kilafku Bapa. Kuduskanlah hati kami oleh firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurutmu sudah berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 1 Agustus 2022. Jadi hari ini adalah hari yang pertama, tapi adalah malam karena besok kita sudah memasuki tanggal 2 Agustus. Silakan hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, tidak peduli. Yang penting mari kita sama-sama kita komit, kita sepakat, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita mau taat kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berjanji, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Berarti dia satu-satunya jalan. Saudara. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Banyak orang bilang, banyak jalan menuju surga. Salah itu saudara. Tidak ada jalan. Jalan ke rumah kita aja jalannya satu saudara. Ya. Ya, jalan rumah kita jalan A, mana bisa jalan A, jalan B, jalan C sampai jalan Z? Nggak ada, saudara. Nggak ada di dalam dunia ini, saudara cari. Ada nggak?
Jalannya A sampai Z. Oh, mana rumah Bapak Ibu? Oh, jalan A. Ada jalan B, rumah saya jalan C. Rumah saya jalan D sampai jalan Z gitu. Banyak jalan. Tidak ada, saudara. Kalau jalan ya jalan A, ya jalan A. Ya, berarti satu-satunya alamat itu cuma satu. Itu jelas itu. Berarti kita di dunia mengenal bentuk tunggal. Nama saya Pastor Yakob Rahmat, cari di dunia dari sejak dulu sampai sekarang. Yakob Rahmat saya bentuk tunggal. Demikian pula bentuk tunggal sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Amin, saudara. Tidak ada jalan lain, hanya di dalam Dia Yesus. Kalau mau masuk surga, ya melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sedangkan Bapa itu siapa? Yesus. Jadi benar, tidak seorang pun bisa sampai kepada Yesus tanpa Yesus. Kan begitu, saudara. Bagaimana saudara bisa nyampe ke rumah saya tanpa saya kenal dengan saya? Nggak bisa, saudara. Benar ini. Ya, sama juga saya tidak bisa ke rumah Bapak, Ibu, kalau saya tidak kenal ke Bapak, Ibu. Ya, kenal satpam, nggak bisa, saudara. Kenal sama siapa, nggak bisa. Biarpun kenal anak, karena akan bicara dengan orang tua. Pak, Ma, ini Bapak Ibu datang ke rumah, minta izin ke Bapak di surga. Apalagi Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Amin, haleluya. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Seperti di dalam Kisah Rasul, saudara. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Udah jelas, hanya di dalam Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Dia itu siapa? Dia itu Yesus, saudara. Terbukti, saudara. Itu di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ada kata Dia. Dia itu siapa? Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang pertama. Coba, ini pelajaran Alkitab, saudara. Ada di dalam Alkitab. Bangga kita punya Yesus Kristus yang Alkitabnya jelas. Mengajar dengan jelas. Cuma kalau mereka tidak percaya, sudahlah, nggak bisa dipaksa. Karena percaya kepada Yesus itu kasih karunia. Tapi sebetulnya kalau kita rendah hati, orang-orang rendah hati mau terima Yesus, aduh selamat, saudara. Karena tertulis sudah, coba kita baca. Matius pasal 1 ayat 21 jelas. Ya, ini Alkitab. Jangan sampai dibilang ini Alkitab ini dia benar. Kalau ada orang bilang Alkitab benar, mana yang benar? Ya, ini sumber kebenaran. Dia berkata kok, ya. Ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia itu Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa umatnya? Kita semua. Semua umat manusia di dunia umatnya Tuhan. Tapi mereka tidak mengenal Dia, saudara. Tidak mengenal, saudara. Ya, oleh itu kemurahan Tuhan loh. Kita bisa terima Yesus itu anugerah, saudara. Ya. Karena dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 dikatakan orang bisa kenal datang kepada Yesus. Itu anugerah. Saya mau baca. Injil Yohanes pasal 6 ayat 65 dikatakan. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya, saudara. Bapa di surga. Waktu Yesus ngomong Bapa, sewaktu Dia ada di dunia, saudara. Tapi saat ini Yesus sebagai Bapa. Ingat Bapak Ibu. Jadi gampang saja saudara kita ngomong. Bukan berarti ada dua, tidak. Itulah keilahian dari Allah Bapa di surga. Itulah keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia kudus, kita orang berdosa. Kita orang berdosa punya pengertian logika kita sangat terbatas. Bagaimana sih logikanya? Yaitu logika kita. Kita mengakui nggak logika kita sangat terbatas? Sangat terbatas, saudara. Ya. Tapi Tuhan pencipta tak terbatas. Pengetahuan Tuhan, kuasa Tuhan Yesus tak terbatas. Alkitab mengatakan kok Dia pencipta segala-galanya. Dia datang dari surga, kita diciptakan dari tanah, saudara. Kok mau sombong, mau lawan Tuhan? Tuhan dah jelas di sini. Orang bisa datang kepada Tuhan untuk kasih karunia, saudara. Silakan, banyak orang tidak percaya Yesus, memang nggak bisa dipaksa, saudara. Yang penting Alkitab sudah katakan demikian. Kita percaya kepada Alkitab kebenaran. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Mari kita mau bahas nanti. Supaya Bapak jelas ya. Supaya hanya di dalam Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat dan mengenal yang benar. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Nanti saya mau kupas, saudara. Karena berkata nabi palsu dan ajaran sesat. Itu nanti ada kaitannya. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Oleh itu kasih karunia yang sudah kita terima. Kita mau pelihara, saudara.
Kita mau jaga sungguh-sungguh iman kita, pengharapan kita, cinta kita. Jangan sampai saudara terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu yang bakal kita baca. Mari kita baca 2 Petrus pasal yang kedua sekarang. Puji Tuhan. Kemarin kita baca 2 Petrus pasal 1. Atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Ya, kita berjalan pelan-pelan ya, hari demi hari, tapi menuju kepada suatu tujuan yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Akhirnya sampai, saudara. Buktinya, kita sudah sampai 2 Petrus. Tadinya kita melangkah dari awal, dari 1 Januari 2021. Kita masih baca Injil Matius pasal 1 ayat 1. Kapan sampai surat 2 Petrus? Saudara, kapan sampai kitab Wahyu? Nanti akan sampai. Yang penting tiba saatnya apabila kita lakukan dengan setia. Perhatikan Bapak. Apabila kita melakukan dengan setia, tujuan itu akan tercapai, saudara. Tapi kalau tidak setia, kapan saya bisa nyampe? Kalau saya ke rumah Bapak Ibu, tentunya saya ikutin rute yang benar. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, pasti akan tiba ke rumah. Asal kita lakukan yang benar. Kalau saya menyimpang ke kanan ke kiri, Bapak Ibu menyimpang ke kanan ke kiri, bagaimana bisa nyampe ke tujuan, saudara? Arahnya aja jelas. Ya, tapi kalau kita ikutin SOP, ikuti rute, ikuti prosedur sistem yang sudah diatur ke surga, ikuti sistem prosedur firman Tuhan. Ikuti dengan setia, ikuti dengan tekun. Biarpun banyak cobaan, banyak tantangan, tapi kita kerjakan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, kesungguhan hati. Pasti nanti akan tiba saatnya kita tiba di surga kekal selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan kita mau baca saat ini, bukti nyata. Kemarin kita baca dalam 1 Petrus pasal 1. Kita ikuti pasal 2, pasal 3, 4, 5 sudah selesai, puji Tuhan. Kita memasuki 2 Petrus pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Ayatnya sudah selesai, puji Tuhan. Hanya sekarang masuk di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kita lakukan dengan setia sampai nanti akhirnya kitab Wahyu kita baca. Dan kita lakukan dengan setia, akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3 terakhir. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Asal kita mau tekun setia sama Tuhan, tetap kita cinta Yesus dan berpegang pada janji Tuhan, itu ketaatan kita sampai nanti langkah yang terakhir. Ini penting, saudara. Ini perhatikan, saudara. Bahwa menjelang hari akhir ini banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang menyangkal penguasa. Siapa yang punya Yesus? Coba saudara lihat ini. Mereka akan masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Yesus kan penebus. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu disangkal oleh ajaran sesat. Banyak sekarang di zaman yang menjalankan kedatangan Tuhan. Setelah Yesus turun, Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit sudah naik ke surga, baru timbul ajaran-ajaran sesat. Nabi-nabi palsu yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia yang sudah menebus dosa kita di atas kayu. Tidak mengakui mereka. Itu dikatakan Alkitab ajaran sesat. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia satu-satunya Tuhan juru selamat. Sudah saya katakan tadi dalam Matius pasal 1:21, Yesus turun sebagai bayi. Karena kebesaran Tuhan yang dahsyat, saudara. Karena Tuhan tak terbatas kuasa. Dia sanggup bisa jadi manusia. Kalau kita menjadi Tuhan tidak bisa. Tapi ingat, Tuhan bisa jadi manusia. Dia bisa lah. Kalau tidak bisa itu bukan Tuhan.
Karena bisa kuasa Tuhan yang dahsyat. Itulah namanya Yesus. Sampai dia sebagai bayi bisa menangis. Dia lapar besar. Ya bisa. Karena di dalamnya ada keilahian. Tapi ada kekuatan Roh Kudus akan selalu menopang Yesus. Dan Tuhan selalu memberikan mujizat. Supaya manusia tahu. Kalau manusia tidak bisa menyumun mujizat, orang tidak bisa percaya. Sudah di mana terletak keilahiannya, terletak kekuasaannya. Air bisa menjadi anggur, air tetap air. Tidak bisa, saudara. Justru kuasa Tuhan dahsyat. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, diberikan kuasa sama Tuhan, mendoakan orang sakit sembuh, supaya orang itu percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau saya sudah doa-doaan mana Yesus tidak sembuh-sembuh, orang itu bingung, mana nama Yesus sudah sembuh. Ternyata saya mendoakan orang sakit semua 100%, saudara, didoakan sembuh. Kecuali kalau ada yang maunya Tuhan dipanggil, ya sudah ada. Tapi kalau sesuai dengan rencana Tuhan, saya berdoa, Tuhan kau berikan panjang umur, maka saya berdalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Tuhan menyatakan mujizatnya. Sebagai saya sendiri, sebagai hamba Tuhan, sejak jadi hamba Tuhan, dalam nama Tuhan saya tepuk ini 3 kali. Saya tidak pernah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saya berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta Tuhan dipelihara. Bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara, saya minta rapture Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya tidak mengalami sakit kematian. Tapi sehat sempurna di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena janji Tuhan dalam 1 Tesaloniki 5:23. Supaya terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Tubuh, jiwa, roh kamu terpelihara sempurna. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Karena dia Yesus adalah Allah yang benar. Jangan percaya ajaran sesat. Banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya apa? Di ayat yang kedua. Banyak orang kan mengikuti acara hidup mereka. Banyak yang mengikuti ajaran sesat. Ini firman Tuhan. Saudara baca lagi. 2 Petrus 1:22. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak orang dikuasai hawa nafsu kedagingan. Bahkan jalan kebenaran dihujat, saudara. Tapi ingat, saudara, nanti mereka ditunggu kebinasan. Coba saudara baca di ayat 3b. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasan tidak akan tertunda karena mereka tidak percaya Yesus. Tapi bagi kita semua mari percaya Yesus. Sebagai ayat terakhir, saudara, saya kasih satu ayat lengkap nih, saudara, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Kalau ada antara Bapak Ibu dia beritakan firman Tuhan, beritakan Injil, kalau mereka belum percaya Yesus, kasih ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Jelas di sini dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Siapa anak Allah? Itu Yesus sebagai Allah. Disebut anak Allah, kenapa tidak bisa? Bisa lah. Bukan berarti Allah itu punya anak ya. Tapi hanya sebutan seperti kunci, anak kunci. Bukan berarti kunci itu punya anak, saudara. Ya, seperti saya bisa angkat anak. Bisa kan, tapi bukan berarti anak saya, tapi saya bisa angkat tangan. Artinya bukan berarti begitu, saudara. Bukan berarti anak Allah, Yesus Allah punya anak. Tidak demikian. Jangan terbatas kita. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan membatasi kalimat-kalimat ilahi. Ini kalimat ilahi ini. Jangan dibatasi dengan otak logika kita yang sangat terbatas. Anak Allah itu Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam siapa? Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dia Yesus adalah Allah yang benar dan di dalam dia ada hidup yang kekal buat selamanya. Amin. Percaya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya dia sumber kebenaran. Dia adalah Allah yang benar dan di dalamnya ada hidup yang kekal buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia kata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus adalah Bapa.
dan Dia Bapa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.